Kristal Muya, Luo Feng dan perwakilan lainnya dipenuhi dengan kecurigaan, apa sebenarnya kristal Muya ini? Semua orang melihat ke arah Hong dan Dewa Petir. Semua orang di sini adalah elit, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menilai dari reaksi mereka, orang bisa menebak. Kristal Muya ini adalah harta karun. Ini disebut kristal Muya. Seorang wakil berambut pirang dan keriting dari Uni Eropa berkata, setelah memakan salah satu kristal, monster pemimpin gerombolan bisa berevolusi langsung menjadi monster level kaisar. Jika dia makan lebih banyak, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Jangan bilang kalau monster emperor muncul karena memakan kristal. Petik 2. Diam. Petarung terkuat di bumi yang mengambang di gua bawah tanah itu semua diam. Hong dan beberapa lainnya tahu bahwa kristal Muya itu spesial dan sangat frustrasi dengan perwakilan pirang yang menyuarakannya. Perwakilan berambut pirang itu dengan sengaja terlihat bingung dan curiga. 5 orang yang mengetahui kemampuan khusus kristal semua mengerti, Kaisar Monster hanya berevolusi ke tahap itu karena kristal. Namun, mereka yang mengetahui rahasianya tidak ingin membocorkan ini karena kekacauan akan terlepas begitu mereka melakukannya. Monster Emperor. Benar, danau kecil ini pasti tidak memiliki lingkungan yang tepat untuk menghasilkan Kaisar Monster, itu pasti kristal Muya. Kaisar Monster memakan kristal itu, Raja Naga Bumi juga memakan kristal itu, pasti ada banyak di sekitarnya. Danau pulau berkabut ini, di bawah tanah seharusnya masih memiliki lebih banyak kristal Muya. Cepat dan temukan mereka. Semua jenis diskusi hening telah pecah di antara mereka. Banyak dari mereka bahkan melirik dari samping ke arah Hong, Dewa Petir, 5 orang yang tahu hanya untuk melihat reaksi mereka. Cepat, kita harus mencari kristal Muya. Ayo pergi. Apakah itu dalam bahasa Inggris atau dalam berbagai bahasa lainnya? Semua perwakilan memanggil rekan satu tim mereka, atau menghubungi markas mereka. Dalam waktu singkat, sejumlah besar perwakilan sedang menyisir danau bawah tanah, atau menerobos lapisan batuan, memulai pencarian gila-gilaan di bawah tanah untuk mencari kristal. Sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka mencari tanpa tujuan tanpa target yang kuat. Sekarang mata mereka bersinar dengan motif. Melihat mereka yang mewakili kekuatan lain pergi dengan cepat, Hong dan Dewa Petir saling bertatapan. Aku yakin bajingan itu sengaja mengatakan itu. Dewa Petir berkata dengan lembut. Tidak ada yang idiot. Hong tenang. Apakah kamu tidak cemas? Anda membutuhkan kristal lebih dari saya. Dewa Petir tersenyum. Namun, Hong langsung menoleh untuk melihat 3 orang di belakangnya, Luo Feng, Alure dan Gunung Es, memerintahkan, harus ada lebih banyak kristal Muya di danau bawah tanah ini, kalian semua cepat dan cari. Ya, kepala. Luo Feng dan 2 lainnya menurut. Pergilah. Hong sedikit menganggukkan kepalanya, sebelum dia sendiri bergegas menuju danau bawah tanah, menuju lebih dalam di bawah. Luo Feng memperluas energi spiritualnya untuk menutupi kota bawah tanah dan bergegas lebih dalam ke bawah. Kepala dan Dewa Petir, dan yang lainnya yang mengetahui kekuatan kristal, tidak pernah menyebutkan secara tepat apa yang dilakukannya. Ekspresi Luo Feng dingin, keheningan mereka hanya membuktikan satu hal, kristal Muya ini pasti memiliki kemampuan untuk membuat orang gila. Untuk bisa mendapatkan harta semesta di bumi adalah kesempatan yang sangat langka. Luo Feng tidak berani bersantai sama sekali. Pencarian cepat, sekitar 25 menit kemudian. Luo Feng, sebuah suara datang dari jam tangan komunikasi taktisnya. Jiayi. Luo Feng menjawab. Selamat, kepalamu baru saja memperoleh kristal Muya. Namun itu dilihat oleh 7 atau 8 orang lainnya. Kata Jiayi. Oh. Luo Feng sedikit terkejut, itu hampir setengah jam dan kristal kedua ditemukan, dan diakuisisi oleh Hong tidak kurang. Setelah memutus transmisi, Luo Feng lebih fokus pada pencarian, kristal pertama dimakan monster, kristal kedua diakuisisi oleh Hong. Tempat bawah tanah ini, pasti memiliki lebih banyak kristal. Petik 2. 16 menit lagi berlalu. Di dalam kegelapan lapisan batuan, air danau mengalir di antara celah-celah lapisan batuan, bau mual tiba-tiba muncul dari bebatuan. Luo Feng biasanya menghirup bau lagi, para pelancong bintang memiliki indera penciuman yang berkembang, dan ini memungkinkan Luo Feng untuk mendeteksi di dalam bau mual itu, rasa dari bau beras yang sudah dikenal sebelumnya.
Itu dia. Dengan pengalaman sebelumnya, Luo Feng sampai pada suatu kesimpulan. Di sana, mata Luo Feng berbinar. Suara mendesing. Helm hitam di kepalanya menjadi bor dan pesawat ulang-alik melonjak di bawahnya lepas landas. Cici, batu itu pecah seolah-olah itu adalah tahu, terbelah saat Luo Feng mengebor dengan kecepatan luar biasa menuju bau harum. Perpaduan suara yang keras bergema dengan kutukan dan sumpah di dalamnya. Sudah ada beberapa prajurit penjelajah bintang yang bertempur di sana, meninggalkan lubang besar di gua bawah tanah. Luo Feng telah bergegas masuk, hanya untuk terkejut ketika dia menemukan. Di samping, seorang pejuang Asia Selatan yang tampaknya telah terbelah menjadi dua, berbaring di lantai batu. Sementara tubuhnya pecah bersih menjadi dua bagian, dengan usus besar dan kecil tergeletak di luar, bagian atasnya masih meronta. Beberapa saat kemudian, semua gerakan berhenti. Sebuah siluet bergegas mendekat dan berlutut di sampingnya. Maha. Kamu benar-benar membunuh Maha. Perwakilan Far, kalian terlalu berlebihan. Ketiga orang India itu menatap yang lain dengan marah. Di sisi lain berdiri pelancong bintang 4 dari Uni Eropa. Satu Wargot, harus dengan patuh menyerahkan kristal Muya. Kami akan mengampuni nyawanya seperti itu. Jika Anda melawan, Anda mencari kematian. Salah satu dari 4 perwakilan dari Uni Eropa tertawa dingin, keempatnya adalah perwakilan, sedangkan pihak India hanya memiliki 2 perwakilan dari 3 yang tersisa. Luo Feng, ayo pergi. 4 anggota Uni Eropa memperhatikan kedatangan Luo Feng, segera berbalik dan mengebor lapisan batu, pergi dengan cepat. Bajingan. Orang Indian mengertakkan gigi. Mereka benar-benar membunuh seseorang. Luo Feng melihat mayat di lantai, sebelum menggunakan komunikator arlojinya untuk menghubungi kepalanya. Kepala, ini Luo Feng. Di tempat saya berada, sebuah kelompok Eropa baru saja merebut kristal Muya dari kelompok India, membunuh salah satu wargot India dalam prosesnya. Petik 2. Mereka akhirnya mulai membunuh. Suara Hong terdengar melalui komunikator. Luo Feng, dalam waktu sesingkat itu, laki-laki masing-masing negara saling berhadapan dalam pencarian ini adalah pembunuhan pertama. Anda sebaiknya berhati-hati. Ini adalah perang antar negara, bukan hanya perang antar dojo. Itu bisa menjadi kejam tanpa bisa dibandingkan. Petik 2. Dimengerti. Luo Feng menjawab dengan lembut. Mewakili pejuang masing-masing negara, berjuang untuk kristal. Bahkan jika mereka membunuh orang lain, siapa yang akan menghakimi mereka? Tidak ada yang bisa. Luo Feng menatap kelompok yang mengumpulkan tubuh, dengan kekuatan yang tidak mencukupi, mendapatkan harta hanya akan berarti bencana. Dengan itu, dia pergi. Larut malam, pukul 10.56, kristal pertama ditelan oleh naga bumi, berkembang menjadi Raja Naga Bumi sebelum dibunuh oleh Hong. Larut malam pukul 11.31, kristal kedua ditemukan dan diakuisisi oleh Hong. Larut malam pukul 11.47, kristal ketiga ditemukan. Diakuisisi oleh kelompok dari Uni Eropa, juga kematian pertama telah terjadi. Dengan demikian, keberatan apapun yang dimiliki semua orang sebelumnya sekarang hilang dan pencarian menjadi lebih kejam dengan lebih banyak pertumpahan darah. Larut malam pukul 0.12, kristal keempat ditemukan dan diakuisisi oleh kelompok Amerika. Kelompok Amerika dan Rusia bertempur besar-besaran untuk memperebutkan kristal tersebut, mengakibatkan 3 perwakilan terluka parah, salah satunya organ internalnya hancur. Untungnya, dia menggunakan life water, tepat waktu, atau tim akan kehilangan perwakilannya. Seiring waktu berlalu, setiap pihak menjadi semakin gila. Larut malam pukul 1.56, hampir 2 jam sejak dimulai, kristal kelima dan keenam ditemukan dan diperoleh oleh Dewa Petir. Sementara pelancong bintang lainnya memandang dengan iri, mereka tidak berani menantangnya. Kristal ke-6 telah diperoleh. Tidak termasuk yang dimakan oleh naga bumi, pasukan penjelajah bintang di bumi telah memperoleh total 5 kristal. Semoga beruntung, mendapatkan 2 kristal sekaligus. Gua bawah tanah telah diledakkan terbuka, dengan lebih dari 10 pelancong bintang menatap Dewa Petir dan 2 kristal memancarkan cahaya dari dalam tangan kirinya. Mereka semua hijau karena iri, tetapi bahkan Hong, yang berada di samping tidak menyerang, bagaimana mereka bisa menyerang? Kepala Hong, aku akan memimpin. Dewa Petir menertawakan Hong yang sedang bergegas. 2 dari mereka,
Hong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo, lanjutkan pencarian. Hong berbalik dan pergi, binatang, dan Luo Feng dari Dojo of Limits semuanya pergi untuk melanjutkan perburuan mereka. Bis, penjaga kerajaan terkuat, baru saja tiba 1 jam yang lalu. 5 kristal telah ditemukan. 1 untuk kepala, 1 untuk Uni Eropa, 1 untuk Amerika dan 2 untuk Dewa Petir. Luo Feng segera mengebor ke bawah. Dengan satu nafas, dia menggali sekitar 4.000 meter, memulai pencariannya di tingkat itu. Mencari bijak, aku, Luo Feng, dan perwakilan keempat Isburne adalah pembaca semangat penjelajah bintang. Kita harus paling mahir dalam memindai. Namun kita berdua belum mendapatkan kristal. Luo Feng merasakan kerinduan setelah melihat Dewa Petir dan 2 kristalnya. Dia mulai fokus dan mencari dengan lebih serius. Sekitar setengah jam kemudian, hidung Luo Feng mencium bau, mencium lagi, ya, ini bau beras. Luo Feng menjadi bersemangat, bergegas langsung ke tempat bau itu berasal. Pencarian kristal harus cepat, saat seseorang ragu-ragu, yang lain akan mengambilnya. Menembus lapisan batu, suara gemericik air bisa terdengar. Ini adalah tempat di mana air mengalir dengan tipis melalui celah-celah, dan ketika Luo Feng menerobos masuk, bau harum beras terpancar, dia berbalik, pupilnya berkontraksi karena syok. Tuhanku, Luo Feng bisa merasakan detak jantungnya sendiri berhenti sejenak, darah mengalir deras ke otaknya. Melalui aliran tipis di dalam kegelapan, 3 kristal putih bersinar samar-samar, mengambang dan mengeluarkan bau beras yang harum. 3 kristal mulia. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan segera meraih kristal. Energi roh tak berbentuk menjadi seperti tangan besar tak berbentuk, dengan cepat meraih kristal dari jarak 20 meter dan menyimpannya. Peng! Suara gemuruh yang keras terdengar. 3 siluet menabrak satu demi satu melalui lapisan batuan, salah satunya adalah Kaisar Esmo Henderson, dan 2 perwakilan lainnya dari Uni Eropa. 3 kristal mulia. 3 di antaranya. Ketiganya hampir tidak bisa melihat bentuk 3 kristal saat mereka mendarat di genggaman Luo Feng. Ini milikku. Tatapan mata Luo Feng tegas dan gelisah. Datang. Luo Feng segera mengambil 3 kristal ke set dewa hitamnya, kecuali dia terbunuh, mereka tidak akan pernah mendapatkan kristal. Luo Feng mengarahkan tatapan sedingin es ke arah 2 perwakilan Uni Eropa dan kemudian ke target dari sebelumnya, ketua ketiga Kaisar Esmo Henderson. Aku pergi dulu. Luo Feng berubah menjadi cahaya hitam, mengebor lapisan batuan. Mereka tidak mengejarku, bahwa Mo Henderson mungkin mengkhawatirkan terakhir kali dia menjadi targetku. Luo Feng dengan cepat terbang melalui lapisan batu, kecemasannya sedikit rileks. Dia awalnya mengira Mo Henderson dan 2 lainnya akan menyerang, tetapi dia tidak menemui halangan, bahkan setelah dia pergi ke lapisan batu. Ketiganya berpikir bahwa meskipun mereka mencoba, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. 2 prajurit perwakilan Uni Eropa, menyaksikan dengan mata terbelalak saat Luo Feng pergi. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa mendesak dan tidak berdaya, berbalik ke arah Mo Henderson, salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya dengan rambut keriting coklat berkata, perwakilan ketiga, itu adalah 3 kristal utuh, bagaimana Anda bisa berdiri dan menonton seperti Luo Feng mengambilnya? 3 kristal. Yang lainnya menimpali dengan mendesak. Kaisar Es menatap dingin pada keduanya, dia sudah tahu niat keduanya sejak awal, tertawa dingin, Bonite, jika kalian berdua menginginkan kristal, ambil sendiri. Jika Anda pikir Anda bisa menggunakan saya Mo Henderson, Anda pasti sedang bermimpi. Setelah selesai, Kaisar Es menjadi siluet dan menggali lapisan batuan, memecah bongkahan besar batu. Hanya 2 orang dari Uni Eropa yang tersisa, tubuh mereka mulai mengeluarkan nyala api dan lampu hijau, menyebabkan semua bebatuan di sekitar mereka mengapung. Itu aneh. Apa yang menyebabkan temperamen Mo Henderson berubah? Kedua perwakilan dari Uni Eropa saling memandang, merasa tidak berdaya. Melihat Luo Feng lolos dengan 3 kristal mulia, mereka pasti iri, namun Luo Feng membunuh Li Yao bahkan sebelum dia menerobos ke tingkat penjelajah bintang. Sekarang dia adalah satu, dia pasti lebih kuat dan bukan sesuatu dari mereka berdua bisa menangani. Mereka berharap Mo Henderson akan menyerang. Mereka telah menghitung bahwa jika perwakilan ketiga telah menyerang seperti yang mereka harapkan,
keduanya setidaknya akan mampu merebut salah satu kristal dalam perkelahian itu. Kaisar Es ini memiliki temperamen yang buruk sebelumnya. Tiraninya, siapa yang tidak tahu? Petik 2. Dia sombong, aku benar-benar mengira dia akan menyerang barusan, tidak hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Bonite, ku dengar Kaisar Es bertengkar dengan Luo Feng saat kristal pertama muncul. Pria kulit putih berambut pirang keriting berbicara dengan lembut, saya pikir itu hanya rumor sebelumnya, tapi dari kelihatannya, saya akan mengatakan bahwa berita itu 8 atau 9 dari 10 benar. Faktanya, selama pertarungan, Kaisar Es mungkin kalah, atau tidak bisa mendapatkan keuntungan. Oh, pria parubaya berambut coklat itu menatap kosong. Kecuali jika kekuatan Luo Feng membuatnya khawatir, kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak menyerang? Apakah Anda ingat, hanya untuk satu kristal sebelumnya, Kaisar Es membawa cadangan untuk bertarung dengan pihak Soviet Rusia, menghasilkan pertempuran besar. Jika dia melakukan itu hanya untuk satu, bagaimana dia bisa melakukan apa-apa untuk 3 orang? Mata pirang itu bersinar terang. Masuk akal. Benar, kita harus segera menyebarkan berita tentang 3 kristal Luo Feng. Petik 2. Iya, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya dengan terlalu nyaman. Kedua perwakilan ini, bersama dengan Kaisar Esmo Henderson, dengan cepat menyebarkan berita tentang Luo Feng yang mendapatkan 3 kristal. Jauh di dalam kegelapan bawah tanah, bau busuk meresap ke udara. Luo Feng. Nada pesan datang dari komunikator arlojinya. Luo Feng segera menjawab, kepala. Anda memperoleh 3 kristal muya. Suara Hong terdengar melalui komunikator. Luo Feng sedikit terkejut, berita itu pasti menyebar dengan cepat. Dia baru saja mendapatkan 3 kristal beberapa menit yang lalu dan kepala sudah tahu. Beberapa pikiran dengan cepat terbentuk di kepalanya. Luo Feng menjawab, ya, kepala. Sangat bagus, tetap di sana, saya akan segera datang. Kata Hong. Beberapa saat kemudian, Hong, sebuah cahaya hitam menerobos lapisan batu, muncul di samping Luo Feng, itu adalah Hong berpakaian hitam. Kepala. Luo Feng sedikit membungkukkan tubuhnya. Luo Feng, keberuntunganmu sangat bagus. Hong tidak bisa menahan tawa dan memuji, kamu mendapatkan 3 kristal muya, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, 60% milikmu, yang berarti 1,8 kristal. Untuk membulatkannya, Anda telah memperoleh 2 kristal, yang terakhir masuk ke Dojo of Limits. Petik 2. Ya, kepala. Luo Feng tidak ragu-ragu dan menyerahkan 1 kristal. Hong mengangkat tangannya dan menyimpan kristal yang memancarkan bau beras yang harum. Gemuruh. 2 siluet segera muncul di samping mereka, tertarik oleh bau beras yang harum. Jia Yi dan Zhu Si memperhatikan bahwa itu sebenarnya adalah Hong dan Luo Feng. Jia Yi terkejut dan tidak bisa menahan tawa, perwakilan pertama telah mendapatkan kristal lagi, selamat. Bukan apa-apa, hanya saja Luo Feng baru saja memperoleh 3 kristal dan memberikan saya 1, itu saja. Hong menjawab, oh. Jia Yi memandang Luo Feng, kalau begitu selamat. Setelah itu, dia membawa Zhu Si bersamanya dan pergi. Setelah melihat keduanya pergi, Hong berpaling ke Luo Feng, tersenyum, Luo Feng, kristal ini sangat berbahaya, jika kamu bertemu orang lain, beritahu mereka bahwa kamu telah menyerahkan semuanya kepadaku. Mereka tidak akan memberimu masalah. Meskipun Anda mungkin cukup kuat sekarang, jika beberapa perwakilan lain bekerja sama, Anda akan berada dalam bahaya. Petik 2. Luo Feng menganggukkan kepalanya sedikit. Memang, pesawat ulang-alik melonjak hanya bisa menyerang 1 orang dalam 1 waktu, jika beberapa perwakilan bekerja sama dan menyerangnya, dengan tubuh fisik yang lebih lemah dibandingkan dengan mereka, dia pasti berada dalam bahaya. Terus, pulau berkabut ini sepertinya menyembunyikan lebih banyak kristal muya. Hong mengeluarkan senyum langka, sebelum berbalik dan menggali lapisan batuan. Kekuatan apa yang dimiliki kristal-kristal ini? Luo Feng memperhatikan saat kepalanya pergi, hati dipenuhi dengan kecurigaan, fakta bahwa kepala dan yang lainnya menolak untuk mengatakan apapun, saya tidak akan mempertanyakannya. Lupakan, aku akan bekerja keras untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Hanya ada kebaikan, tidak ada buruknya mengumpulkan lebih banyak. Mengingat bagaimana dia bahkan tidak bisa mencapai roh alam, dia tahu bahwa mendapatkan harta karun ini sangat sulit.
Meskipun dia mungkin seorang penjelajah bintang, ini tidak menjamin dia bisa mendapatkan roh alam. Dia pasti harus memanfaatkan kesempatan ini dan mendapatkan lebih banyak kristal. Sejak pukul 2.30, Luo Feng sendiri memperoleh 3 kristal, membuat total 7 hingga 9 kristal manusia. Tampaknya para prajurit bumi telah kehabisan keberuntungan setelah itu, dengan 3 jam tanpa hasil. Pagi pukul 6:08, Hua Xia akhirnya mendapatkan kristal pertama mereka, menghasilkan hasil total 10 kristal. Sore pukul 8.36, India memperoleh 1, sehingga totalnya menjadi 11 kristal. Pada waktu yang hampir bersamaan, peringkat 12 diraih oleh Hong. Ini adalah penggalian yang mengguncang seluruh bumi. Tak lama kemudian, hari kedua adalah pukul 5.31 senja. Sudah total hampir 20 jam sejak awal pencarian, total 18 kristal ditemukan oleh manusia, tidak termasuk yang dimakan oleh Raja Naga Bumi, 17 lainnya semuanya telah diperoleh. Tentu saja berita 18 kristal disiarkan secara terbuka. Beberapa kekuatan negara, individu telah menemukan dan memperoleh beberapa kristal sendirian dan menyimpannya, tanpa memberitahu siapapun. Itu artinya, sedangkan hitungan resminya adalah, 18 ditemukan, diperoleh 17, kebenaran tetap bahwa jumlah total seharusnya melebihi 20 kristal. Saat itu senja pukul 5.31, tangkapan terbesar akan disambut oleh prajurit manusia, total 8 kristal bersama-sama telah muncul. Yang pertama menemukan 8 kristal ini tidak lain adalah Luo Feng dan Isburne Uni Eropa dan beberapa lainnya, namun 8 telah memancarkan bau harum yang kuat sehingga lebih banyak lagi yang akan datang. Dalam beberapa detik, jumlah penjelajah bintang yang terperangkap dalam pertempuran bertambah menjadi 10. 2.000 meter di bawah tanah di sungai bawah tanah yang luas itu, 10 pelancong bintang terlibat dalam pertempuran. Hati-hati, Luo Feng. Minggir. 2 wakil dari pihak Amerika dengan gugup berteriak. Ang. Seolah-olah suara ruang dan waktu telah terkoyak, cahaya keemasan, hampir seperti undangan dari Raja Neraka, dengan keras menghantam daerah perut perwakilan hitam, menghancurkan armor tempur kelas sesnya dengan segera. Cahaya keemasan yang ditakuti kemudian terus menyerang dewa hitam yang ada di dalam, menyebabkan pria kulit hitam itu dengan keras menabrak batu samping, mengguncang seluruh area. Setelah keheningan yang cepat, sejumlah besar retakan terlihat dan puing-puing mulai berjatuhan. Perwakilan hitam itu memuntahkan darah segar, tubuh terkapar di dinding dan meluncur ke bawah. Air kehidupan. Saat jatuh, dia mengeluarkan tabung reaksi dan melemparkannya ke mulutnya. Kaca. Menggigit langsung ke dalam tabung reaksi, dia dengan cepat menyerap air kehidupan. Perwakilan hitam itu memuntahkan pecahan kaca bercampur dengan bekas darah. Minggir. Luo Feng meraung, mengarahkan perhatiannya ke petarung lain, Isburne. Ang. Berubah menjadi Mountain Drill, pesawat ulang-alik yang melonjak menjadi cahaya keemasan dan dibebankan langsung ke arah perwakilan keempat, Isburne. Isburne hampir tidak berhasil menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan senjata tersembunyi untuk menahan serangan Luo Feng dan untungnya menghindar. Kerja bagus. Seorang pria yang benar-benar pirang yang menyerupai tubuh besar singa meninju dengan keras, membuat para pelancong bintang terbang satu demi satu, meraung dengan penuh semangat, meraih salah satu kristal. Binatang buas, cantik. Luo Feng berteriak. Hati-hati daya pikat. Ice Mountain berteriak dari samping. Pedang perak putih sedang menuju ke arah Alure dengan diam-diam. Ini adalah pertempuran yang berantakan. Dalam 10 detik singkat, bau harum kental yang berasal dari kristal telah menarik wisatawan bintang 18, itu adalah keberuntungan bahwa gunung es, daya tarik dan binatang liar ketiganya hadir, memberikan bantuan besar untuk Luo Feng. Ini memungkinkan Dojo of Limits memiliki keuntungan besar dalam kekuatan atas pertempuran, memberi mereka kesempatan untuk mengambil kristal. Ini terlalu gila, 8 kristal muncul bersamaan. Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Danau bawah tanah ini, kristal pertama muncul di hulu, bahkan setelah pencarian yang cermat, orang tidak akan pernah berharap 8 akan muncul seperti itu. Luo Feng telah menyadari bahwa kristal mengambang ini bergerak sendiri. Mengapa kepala belum datang? Daya pikat berteriak. Kepalanya akan segera datang. Binatang buas meraung. Beri jalan. Luo Feng meraung keras. Ang. Perputaran yang akrab dimulai lagi, Uni Eropa,
Amerika, India dan anggota Hari Alliance semuanya menderita dengan menyakitkan. Dalam pertempuran besar untuk kemunculan tiba-tiba 8 kristal, serangan khusus Luo Feng benar-benar membuat namanya terkenal. Cahaya emas itu, kecepatan serangan yang sangat cepat dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketua ketiga Kaisar Es tidak bisa menghindarinya. Bahkan, ketua keempat Isburne, yang juga seorang pembaca roh tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Aneh, terlalu aneh. Saat energi spiritual saya mencoba untuk mengerahkan kekuatan apapun pada senjata cahaya emasnya, saat senjata itu mendekat, energi emas itu benar-benar merobeknya. Isburne bermasalah dengan kekuatan misterius dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Kekuatan penetrasi yang begitu kuat. Bahkan energi jiwaku terkoyak saat mendekat. Hong, udara di sekitarnya bergetar, siluet hitam muncul di tengah medan perang dan para pelancong bintang. Seolah-olah waktu telah berhenti. Domain hitam dengan cepat menelan area itu, hampir seolah-olah itu adalah domain dewa, menyebar dengan cepat ke area 100 meter, menempatkan Luo Feng dan 20 pelancong bintang di dalamnya. Apa? Luo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong ke bawah oleh beberapa ratus kekuatan, tidak dapat berjalan atau mengangkat lengannya dengan benar. Seolah-olah ada tanaman dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit lengannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di domain Hong, tidak ada yang bisa menolak sama sekali, semua orang terdiam. Di udara di atas danau bawah tanah, semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke Luo Feng dan pihak perusahaan. Daya pikat segera dilaporkan, melapor ke kepala, kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang utama adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum beralih ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala. Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya, tidak buruk. Pertempuran itu hanya berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal muya, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Aliansi Hari mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Menonton Hong dan krunya pergi, para pelancong bintang lainnya memulai diskusi mereka. 4 kristal. Dojo of Limits mendapatkan cukup hadiah. Petik 2. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena Life Water, setidaknya akan ada 3 perwakilan mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak bisa berbuat apa-apa. Para perwakilan semua dengan lembut berdiskusi, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentang dia. Tapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana dia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental pada diri mereka sendiri untuk tidak pernah bersinggungan dengan Luo Feng. Mereka percaya di dalam hati mereka. Yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level selanjutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa wisatawan bintang tingkat 2 lainnya, bersama dengan wisatawan bintang tingkat 1 dengan keterampilan khusus, sedikit di atas 10 orang, ini membentuk tingkat ketiga. 40 wisatawan ditambah level 1 bintang yang tersisa membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak. Cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar pelancong bintang terbang dengan cepat dan terpisah, pesta kristal muya belum berakhir.